Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan topik ejaan bahasa Indonesia yang pertama. Oke, adapun subtopiknya hari ini ada dua subtopik. Yang pertama mengenai pengertian ejaan, yang kedua pemakaian EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, kita masuk yang ke pertama, pengertian ejaan. Satu, pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dinyatakan sebagai berikut. Ejaan sama dengan cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya, kata huruf dahulu adalah huruf. Menurut Purwadarminta tahun 1976 halaman 226. Ejaan ada dua macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis ialah ejaan yang menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf. Setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemis ialah ejaan yang menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf. Bahasa Indonesia sudah 3 kali mengalami sistem ejaan. Sistem ejaan yang dimaksudkan adalah yang pertama ejaan CHA Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan warisan dari ejaan bahasa Melayu yang menjadi dasar dan asal bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi dan ejaan Republik tahun 1947 sampai 1972. Dan yang terakhir ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Oke, perbedaan ketiga jenis yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek pengurupan dapat dilihat sebagaimana tertera di bawah ini. Ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, dan EYD. Oke, kita lanjut. Pemakaian EYD. Yang pertama abjad. EYD menggunakan 26 huruf. Yang kedua vokal, B, vokal. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 5 buah huruf vokal, yaitu A, E, I, U, E, O. Huruf E melambangkan bunyi E dan bunyi E atau taling dan pepet. C, konsonan. Huruf konsonan, contoh pemakaian dan letaknya. Di awal, di tengah, di akhir. Ya. Ini B, baru. Di tengah, kabut. Huruf konsonannya B. Oke, di akhir sebab. Huruf konsonan C, di awal cacat, di tengah kancil, di akhir tidak ada. Huruf konsonan D, di awal duri, di tengah kuda, di akhir maksud. Ya, ada diftong. Ya, contoh pemakaian dan letaknya. Huruf diftong yaitu ai, au, oi. Di awal ain, di tengah saitan, di akhir pantai. Au, aula di awal, di tengah saudara, di akhir harimau. Oi, oikumene di awal, di tengah boikot, di akhir amboy. Nama diri. Penulisan nama-nama seperti sungai, nama sungai, gunung, jalan, kota, dan sebagainya disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Misalnya, nama kali, nama sungai, Kali Brantas, Danau Singkara, Jalan Diponegoro, Gunung Sibaya, dan lainnya. Penulisan huruf kapital, huruf besar. Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, saya membaca novel. S-nya huruf besar atau huruf kapital karena di awal kalimat. Selanjutnya, huruf pertama ketikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kenapa kita pulang? Ya, ada tanda petik dan diawali dengan huruf kapital, K besar. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contohnya Injil, Quran. Tuhan merahmati hambanya. Ya, kepada Tuhan jadi harus huruf besar N-nya di sini.
G. Nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti 6 orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, huruf kapital S-nya. Hasanuddinnya hanya juga huruf kapital. Haji, H huruf besar. Agus Salim, hanya juga huruf kapital. Salimnya juga S-nya huruf kapital. Huruf pertama, nama jabatan dan pangkat yang diikuti 6 orang. Contohnya Kapten Suroso, Profesor Subroto. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah atau ungkapan asing yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, politik divide et impera. Divide et impera ini tanda miring, huruf miring. Pernah merajalela di negara ini. Catatan dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawahnya. Oke, kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya lari-lari, sayur-mayur, berlari-lari, dibesar-besarkan. Oke, menggunakan artikel pun. Ya, contohnya adapun hasilnya tidak mengecewakan. Ya, ditulis serangkai. Adapun, andaipun, ataupun bagaimanapun, biarpun itu ditulis serangkai. Oke, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya, mereka masuk satu persatu. Per-nya ada spasi, tidak disatukan. Oke, lanjut. Singkatan atau akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Kol, kolonel. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan atau badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya akronim LAN, Lembaga Administrasi Negara Persatuan. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh, singkatan dan akronim. Sekarang kita masuk ke kata gabungan ku, kau, mu, dan nya. Oke, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contoh, buku ini ku baca, serangkai. Serangkai ku dan kata dasar baca. Bukuku ditulis serangkai. Bukumu, bukunya tersimpan di lemari. Tidak perlu kau indahkan hal itu. Ya, ditulis serangkai. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Ali pergi ke sekolah. Ke sekolah, tidak serangkai, harus dipisah. Ke sekolah, ke pasar, ke kampus, harus ditulis terpisah. Ia sedang membaca di perpustakaan. Ya, di. Ya, dinya juga harus ada spasinya, terpisah. Oke. Catatan, kata-kata yang dicetak miring di bawah ini ditulis serangkai partikel pun ditulis terpisah dari kata-kata yang mendahulinya. Contoh, apapun, partikel pun terpisah. Alasanmu, kau tetap salah siapapun. Tidak ada yang menolongnya. Apapun alasanmu, kau tetap salah. Siapapun tidak ada yang menolongnya. Ya, artikel pun ditulis terpisah dari kalimat contoh di bawah. Oke, itu adalah contoh-contoh dari topik ejaan bahasa Indonesia yang pertama. Oke, adik-adik jangan lupa post-testnya dikerjakan di akhir. Oke, selamat pagi.